Halo, balik lagi sama aku Putri Dina. Saya sedang jalan melintasi jalanan itu. Saat dia sedang tidur, entah kenapa orang tuanya atau ayahnya ini hancur lebur dengan kondisi mobil yang remuk. Di sini aku mau menceritakan tentang sisi-sisi lain yang lain-lainnya. Setelah video-video sebelumnya mungkin aku udah menceritakan tentang suatu kejadian, suatu tempat, tragedi, atau misteri yang ada di tempat itu. Jadi di cerita ini aku mau bercerita tentang jalan yang mungkin sudah familiar kali ya di kalangan kita semua dengan tempat ini, yaitu jalan atau terowongan Casablanca. Jadi di situ aku pernah lewat sih sekali. Jadi terowongan ini dulunya konon ceritanya adalah tempat kuburan massal di zamannya. Jadi tempat ini sebenarnya awalnya kuburan, terus karena pemerintah Jakarta ingin membangun jalan untuk akses masyarakatnya untuk lebih mudah, jadi kuburan ini sedikit dipangkas, dipindahkan ke tempat yang mungkin mereka yang dipindahkan ini merasa tidak layak karena mereka mungkin sudah nyaman di tempat awalnya. Pas ada di terowongan itu memang ramai sekali ya. Aku rasakan dengan sisi lain, aku rasakan di situ. Di situ tuh kayak ada anak kecil menangis, sangat rintih karena melihat ibunya mati, meninggal, hancur lebur dengan keluarganya. Karena saat itu anak itu bilang, mamaku meninggal dan itu tubuhnya hancur gitu. Jadi aku merasakan yang sedih banget ya, sedih banget, itu sedih banget. Dia karena nangis terseduh-seduh yang benar-benar merintih, mamaku mana, mamaku mati, mamaku mati, aku sama siapa. Terus dia bilang, aku nggak tahu harus tinggal sama siapa. Sampai akhirnya pun dia pun meninggal karena kecelakaan itu. Tetapi dia emang sekujur tubuhnya ini darah karena bagian palanya bocor, banyak percikan seperti goresan kaca. Tahu lah ya, kita digores kaca aja sakit, apalagi mereka yang terjadi di kejadian itu yang benar-benar mobilnya hancur, ayahnya dan ibunya ini hancur lebur. Dari banyaknya makhluk di situ sih yang aku interaksi di awalnya, karena aku terpaku sama dia yang menangis duduk di pinggir jalan dengan kaos yang berlumuran darah, dengan nangis melihat kedua orang tuanya yang sudah terbujur kaku dengan remuknya itu. Ya sedih ya gitu. Dan ya tragedi itu sangat-sangat membuat siapapun yang mengalaminya juga akan terpukul gitu. Lalu ada juga mereka-mereka yang ingin berkomunikasi, seperti ada yang jatuh, dia mencoba untuk bunuh diri dari atas jembatan ke bawah terowongan Casablanca ini. Jadi kayak aku tanya kenapa dia bunuh diri, kenapa gitu. Kenapa harus mencoba bunuh diri ketimbang untuk mencari solusi. Dia bilang dia putus asa. Dia seorang pria, dia yang gak, keluarganya kayak menganggap dia ini, lo gak ada apa-apanya. Dan di situ dia punya pasangan dan pasangannya ini seperti meninggalkan dia gitu. Jadi dia di situ mungkin frustasi, dia stres, dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia termenung, dia akhirnya mencoba, ya udah gue nggak ada fungsinya nih di dunia ini untuk keluarga gue, orang yang gue sayang, dia bilang.
Akhirnya dia memutuskan suatu hari dia jalan ke situ, sempat dia terpikir untuk apa saya bunuh diri, akankah dia diterima akhirat nanti. Cuma pikiran dia sudah blank, akhirnya dia memutuskan terjun dari jembatan itu ke bawah terowongan Casablanca ini. Ya mungkin cerita-cerita misteri ini kalian menganggapnya bullshit atau apa. Tapi sudah banyak memang yang mengupas terowongan Casablanca ini, dan di sisi lainku yang melihat ini semua ini memang banyak tragedi dan memang auranya ini sedikit agak panas gitu. Jadi agak panasnya ini karena ada juga yang berkomunikasi seperti kuburannya ini yang tadinya sudah mereka mungkin beristirahat dengan nyaman, dipindahkanlah gitu, tapi dengan tidak layak. Jadi akhirnya mereka berpikir terasa terganggu. Dan kadang-kadang mereka berpikir gini, lo ngerasain nggak apa yang gue rasain gitu. Jadi gue mau lo ngerasain. Ya kadang-kadang mereka ini yang suka jahil untuk lewat atau segala macamnya, karena energi mereka ini sedikit agak negatif dan auranya agak panas di situ. Kadang kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Jadi terowongan ini pun mungkin tempatnya karena emang di sisi kanan kirinya juga masih ada kuburan ya, dan tempat ini pun lembab, tempat ini auranya mereka sudah ada di situ. Jadi ya udah akhirnya adalah sebagian yang berkumpul di situ, dan banyak banget sih sebenarnya, tapi yang kebanyakan di situ tuh yang menunggu yang ataupun ada di situ tuh kayak yang mereka memang terjadi tragedi atau kecelakaan di situ gitu. Dan mereka yang kayak gue meninggalnya di sini loh gitu. Jadi kayak yang mereka tuh sedih, kayak bergentayangan lah gitu ya. Kok gue bisa meninggal seperti ini gitu. Dengan kondisi sebenarnya gue harusnya nggak ada apa-apa gitu kan. Oh, untuk yang anak kecil sih aku bilang ya udah, mungkin aku hanya bisa mendoakan semoga kalian semua keluarga ini bisa hidup dengan beristirahat dengan tenang gitu. Ya mungkin kalian ini yang nggak tahu apa-apa meninggal dengan kondisi kecelakaan. Ya kecelakaan ini yang menurutnya kayak nggak wajar karena anak kecil ini tidur dan tiba-tiba semuanya sudah terjadi gitu. Sampai akhirnya dia meninggal pun karena dia kehabisan darah. Tapi orang tuanya nggak bisa menyelamatkan karena ya orang tuanya juga sudah meninggal di tempat dengan hancur lebur. Gitu. Ya memang kalau misalkan dilihat juga dari tempatnya juga, orang juga pasti setelah masuk dari terowongan-terowongan yang lain mungkin itu emang agak sedikit lembab dan energi aura apa ya, adem atau apa ya, kayak lembabnya tempat itu tuh energi negatifnya itu emang sangat kuat gitu. Seperti ada sosok wanita yang berbaju merah ini, dia sih lumayan agak menyeramkan ya. Kadang dia suka jahil juga sama pengendara-pengendara lainnya. Jadi suka yang seliweran atau menampakkan dirinya untuk menutup mata pengendara lain untuk jalan situ gitu. Jadi ya sebenarnya sih terowongan ini awalnya sih nggak masalah ya, cuma karena dilihatnya dulunya juga ada kuburan di situ, karena mungkin mereka itu tempat dia, jadi mereka ngerasa terganggu dengan kebisingan kendaraan ataupun orang yang lewat di jembatan ini gitu. Jadi so far untuk kalian yang lewat situ ya mungkin kita seperti permisi lah gitu ya ke mereka dengan cara yang mungkin melakukan 3 kali ataupun dalam hati mengucapkan permisi atau nyuwun sewu lah ya kepada mereka, karena gimana pun juga itu ada tempat mereka juga gitu. Di sini aku mungkin sudah sering bercerita banyak tentang hal-hal atau kejadian-kejadian tragedi, misteri atau hal-hal lain di penglihatan aku sisi lainnya. Nah, di sini aku tertarik untuk membahas suatu kejadian, mungkin itu tragedi juga di kerusuhan 98. Tepatnya yang aku rasakan ini ada di sebuah mall yang ada di suatu tempat di Jakarta. Di kejadian itu, mall ini seperti ada orang jahat yang mencoba seperti membakar mall ini gitu.
dengan orang-orang yang sebenarnya di dalam ini nggak salah apa-apa dan nggak ngerti apa sih tujuan mereka untuk mereka membunuh mereka semua yang ada di dalam ini gitu. Aku mencoba untuk melihat dengan sisi lainku. Di situ sangat-sangat crowded, sudah pasti ya mereka butuh oksigen itu udah banget, dan benar-benar itu udah gelap karena listrik pun sudah padam, memang ada yang memadamkan, AC pun sudah tidak berfungsi, kondisi semua pintu masuk atau keluar akses mall itu pun sudah ditutup. Akhirnya yang ada di dalam mall ini seperti kerumunan orang yang ingin berusaha keluar, tetapi mereka nggak bisa. Ya, akhirnya mereka semua mati terbakar. Mereka bilang, gue butuh udara, saya butuh udara gitu, kayak butuh sak napas banget. Dia bilang, gue butuh udara, ini sangat panas. Itu karena posisinya pintu ini juga dikunci, ditutup dari luar, karena di luar pun udah rame orang gitu. Tapi jahatnya ini orang, jadi kayak ada yang ngunci mereka. Nggak ngunci mereka sih, jadi kayak ada, mungkin yang jaga di mall itu juga panik. Nggak gimana dengan ada himbauan dari atasan harus tutup, jadi ditutup. Dan di situ kasihannya sih banyak anak kecil yang mati terpanggang ya. Dan mereka selalu bilang, saya butuh udara, ini sangat panas gitu, jangan siksa kami di dalam. Dia bilang seperti itu. Pas saya melihat dari atas, di situ banyak banget mereka yang akhirnya pingsan karena nggak bisa mendapatkan udara oksigen. Ada yang mati karena terinjak juga, ada yang mati karena ledakan api yang sangat kencang itu. Akhirnya mereka terpanggang. Ada yang mencoba berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Kayak, anak saya butuh udara, tolong agak minggir. Tapi di posisinya mereka yang nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka pun juga di dalam itu juga kayak yang mereka sama bapak-bapak itu yang membutuhkan oksigen gitu. Jadi kasihan sih yang ada lansia juga yang akhirnya dia bilang gini, jika saya mati seperti ini saya ikhlas. Saya tidak punya salah dengan mereka. Sini hanya mau berhibur dan liburan dengan keluarga saya, tapi malah kejadian naas tragedi seperti ini yang dia rasakan. Sedih sih kalau melihat Oma ini nangis dan dia merasa pasrah dengan kondisi yang di sini dia di pojokan. Gue kenapa melihat ke dia, jadi dia semuanya nih kayak yang mereka berteriak untuk menyelamatkan diri. Gimana caranya gue berselamat dari kejadian ini, gimana caranya gue untuk keluar dari kejadian ini. Tapi si Oma ini bilang, saya ikhlas jika saya mati seperti ini. Keluarganya sebenarnya untuk mencoba untuk, ayo Oma kita berjuang gitu, ayo kita keluar dari sini, kita bisa gitu. Tapi si Oma ini, pergilah kalian kalau emang kalian mau selamat. Biarlah saya di sini, toh saya juga sudah tua, dia bilang. Saya ikhlas mati keadaan seperti ini karena saya tidak salah dengan apapun. Dan akhirnya keluarga itu mati, meninggal di tempat itu dengan kondisi hangus terbakar. Baunya banget, baunya tuh kayak bau daging kebakar tapi campur darah. Baunya enak banget sih nih. Jadi sedih sih ya maksudnya dengan kondisi yang mereka yang nggak selamat, ya berarti mereka tidak beruntung seperti kita di kerusuhan 98 ini atau tragedi 98 ini di mall ini. Ya proud lah buat si Oma ini karena dia bilang dia ikhlas dan kasihan sekali sama mereka-mereka yang kehabisan oksigen, akhirnya terinjak-injak. Ada yang mencoba mengangkat anaknya. Anak saya butuh oksigen, biarkan anak saya ini hidup merasakan dunia ini. Ya tapi mereka semua di situ nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak yang nggak bisa melakukan apapun. Ya dia bilang akhirnya mereka semua mati terpanggang dengan bau busuk. Bukan bau busuk ya, bau terbakarnya daging yang harusnya mereka ini hidup, tapi mereka malah meninggal mengenaskan. Seperti itu sih. Akhirnya mall ini ditutup lah ya berapa saat.
Dan akhirnya ada yang mencoba untuk tetap sampai sekarang tetap tinggal di situ karena mereka dirinya nggak ikhlas untuk meninggal dengan keadaan seperti ini. Nggak mengganggu mereka, cuma mereka merasa gue masih layak hidup, gue masih bisa hidup seharusnya tanpa ada orang-orang yang jahat atau menutup mall tersebut di saat kejadian itu. Sedih sih. Dan baunya ini sangat bikin mual banget. Ya nggak bisa ngebayangin kalau aku ada di kejadian mereka dengan oksigen yang terbatas, dengan kondisi mall yang asap pekat tebalnya itu. Mereka mencoba rebutan oksigen, tapi ternyata mereka mati terpanggang. Kita tahu kerusuhan, kita tahu tragedi kejadian ini tuh nggak ada yang tiba-tiba. Dia bilang, saya ikhlas dengan ratusan orang ini yang mereka mencoba. Gua harus berjuang. Ada bapak-bapak yang mikir di sini dia mau beli hadiah buat anaknya. Dia bilang buat anaknya nih, dia bilang ini hadiah buat anak saya mau pulang karena dia hari ini ulang tahun. Ya akhirnya bapak ini meninggal dengan hadiah untuk anaknya. Dan sampai sekarang dia merasa nggak ikhlas karena dia merasa bersalah dengan upaya dia yang punya rezeki ini untuk ngasih anaknya. Ternyata dia malah mati terpanggang dengan hadiah yang ingin dia kasih untuk anaknya. Mungkin ini sedikit cerita pengalaman yang aku rasakan, aku alami dari sisi lainku. Mungkin kalau kalian punya versi-versi kalian sendiri, itu mungkin yang kalian rasakan atau mereka yang ingin berkomunikasi dengan kalian, ya seperti itu gitu. Jadi sini aku hanya menceritakan apa yang aku rasakan di sisi lainku. Jadi untuk kalian semua yang mungkin masih pengen tahu tempat-tempat apa sih atau kejadian apa sih, mungkin ada sosok-sosok yang ingin berkomunikasi denganku, dengan versiku, dengan mungkin keahlianku atau dengan sisi lain yang aku punya, kalian boleh ikutin terus channel YouTubeku dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share juga karena semua itu gratis. Enggak kalau sih, jadi kalau mereka ini aku ngelihatnya udah di dalam mall, aku udah melihat mereka tuh dari sisi atas, mereka yang sudah berteriak, saya panas, saya butuh oksigen, saya segala macemnya gitu. Sampai ada yang mungkin dia punya sakit paru-paru yang dia sesak napas, akhirnya dia pingsan ya, matinya karena keinjak-injak dan ya terbakar juga. Iya.